Ancaman hukumannya kalau nggak salah di bawah 5 tahun, jadi kemungkinan enggak. Alah, laporkan ke Komnas, nggak ada sanksi hukumnya. Oh berarti Nggak ada sanksi hukum. sanksi Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakalan gugat cerai. Proses hukum yang mewarnai balada konflik rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa tampaknya terus berjalan dengan panas. Terlebih baru-baru ini, usai status laporan Mawa resmi memasuki tahap penyidikan. Dan pada tanggal 20 Februari 2026 kemarin, Mawa kembali menyambangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan atas laporannya. Dalam pemeriksaan lanjutan yang memakan waktu selama 4 jam lebih itu, Mawa dikabarkan diberondong 27 pertanyaan oleh penyidik. Melalui kunjungan itu, Mawa juga dikabarkan membawa bukti baru. Sayangnya, pihak Mawa enggan membongkar secara jelas apa bukti baru yang mereka boyong kemarin. Lantas, seperti apakah hasil analisa advokat senior Hotman Paris Hutapea terkait babak baru polemik keluarga Insan dan Mawa? Kalau sudah ditetapkan, kalau sudah naik penyidikan, yang jadi tersangka bukan videonya tapi orangnya. Kalau benar itu ada video, namanya perzinahan. Kalau benar ada, kalau benar sudah memenuhi unsur, makanya sudah begitu naik ke penyidikan sudah pasti akan ada tersangka. Kalau itu perzinahan ya berarti siapa yang dilaporkan berzina. kalau bukti udah kita sampaikan, kita nggak bisa buka di sini karena itu termasuk materi penyidikan. Yang jelas bukti-bukti yang kita sampaikan salah satunya itu yang seperti kalian sudah tahu kan, adanya rekaman CCTV. Kalau memang ini saya nggak tahu. Kalau memang benar itu isi video, kalau memang jelas di situ bahwa kalau memang jelas di situ si cowok itu dengan si cewek yang bukan istrinya, ya itu sudah bukti yang sah. Menariknya, satu komentar yang dituturkan Hotman Paris berhasil menyita perhatian publik, di mana sang pengacara kondang berpendapat jika pihak kepolisian tidak akan melakukan penahanan kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli, meskipun status tersangka sudah melekat di nama mereka nanti. Lantas, seperti apa penjelasan Hotman Paris Hutapea? Benarkah pendapat itu berkaca dari ancaman hukuman yang melekat pada laporan ini? Ancaman hukumannya kalau nggak salah di bawah 5 tahun, jadi kemungkinan enggak. Ya, saya sudah sampaikan, San, kalau ini memang dipaksakan, tentunya kita akan menguji nih, segala sesuatu kan diuji nih. Tapi sih namanya kita berupaya ya, namanya saya selaku PH-nya menguji segala apa yang disangkakan untuk didalilkan ya. Tentunya kita juga akan mengawal sampai di persidangan, dan insya Allah sudah tahu bahwa apapun itu risikonya dia tetap jalanin kok ya. Dia juga tidak menjadi orang yang sangat buruk kalau dia pun sampai harus menerima semua keadaan yang ada gitu kan. Tapi balik lagi, kita namanya berusaha dan berupaya. Jadi kita hargai aja proses hukum. Insanul juga siap dan menerima semua apa yang nantinya yang terjadi. Dia juga mau menjalankan dengan kooperatif ya. Tak hanya terkait dengan laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang berjalan di Polda Metro Jaya, polemik rumah tangga Insan dan Mawa juga bertambah sengit dengan perdebatan soal anak. Tentu masih segar betul dalam memori bagaimana Insanul Fahmi menuturkan besar rasa rindu untuk sang putra di hadapan awak media. Dengan ekspresi muka yang layu, Insan berkata jika dirinya sudah tak bertemu dengan sang putra selama 4 bulan lamanya. Sampai-sampai
ia berniat membawa perkara ini ke Komnas Perlindungan Anak. Mendengar hal tersebut, Mawa sontak membantah semuanya. Ia bahkan menjelaskan jika saluran komunikasi Insan dan sang putra sama sekali tidak tertutup. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Insan? Serta bagaimanakah pula bantahan tegas dari Wardatina Mawa? Jujur kemarin baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Ya, itu baru ketemu dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Dan memang baru kemarin itu baru ketemu. Betul, per tadi ya diinformasikan melalui susternya kapan mau ngelihat anaknya. Nanti janjian katanya besok ya. Per tadi nih, Insanul tadi informasi ke saya. Kalau kita lihat di kemarin, memang kalau Insanul ini agak sulit ya untuk bisa bermain sama anaknya. Harusnya kan memang diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa jalan-jalan, bisa main gitu. Mungkin 1 hari gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang lumrah ya, namanya anak kan nggak ada bekalnya. Jadi kalau sudah seperti ini harusnya memang dikasih ruang untuk bisa bersama-sama, untuk bisa bareng-bareng gitu. Nggak ada sama sekali. Ya kan ini lagi proses berjalan hukum ya. Jadi kan saya harapannya ya ini berjalan dulu dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Dengan tegas, Mawa maupun pihak kuasa hukum Insan menanggapi seni perdebatan soal anak yang mewarnai sengkarut konflik keluarga tak berujung ini. Akan tetapi, upaya Insan akhirnya menemui titik terang. Pada hari ini, ia direncanakan untuk melepas rindu dengan sang putra. Lantas, seperti apa ungkapan rasa syukur pihak Insan? Serta bagaimanakah pula langkah lanjutannya akan mereka ambil bila pertemuan itu gagal terrealisasi? Ya, kita sudah memang sudah ada rencana ya di dalam minggu depan. Karena apa? Karena memang komunikasi buruk ya kalau saya lihat. Karena memang Mawani mungkin sibuk kali ya, mungkin atau sibuk atau menyibukkan diri atau apa saya juga nggak tahu. Karena memang kalau lihat di sini ya handphone itu ataupun pembicaraan telepon WA itu kadang-kadang sehari itu nggak pernah bisa nggak jawab gitu, nggak berbalas gitu kan. Terus nanya-nanya anak juga nggak komunikasinya kurang bagus lah, intinya seperti itu. Insanul banyak kasih saya bukti-bukti di handphone kan, itu yang di screenshot. Terus saya juga tadi udah kumpul-kumpulkan karena memang hal-hal yang menyangkut masalah anak ini kan sangat sensitif ya. Kenapa? Karena seorang ayah yang jauh dengan anaknya, rasa-rasa harusnya kita ada upaya untuk bisa mendekatkan kembali gitu kan. Tapi inilah yang dilakukan sama Insanul karena memang dia pengen agar gimana caranya supaya dia bisa sama anak tuh berimbang sama juga Mawa gitu. Alah, laporkan ke Komnas, nggak ada sanksi hukumnya. Oh berarti Nggak ada sanksi hukum. Sanksi hukum. Kalau tidak dikasih menemui anak tidak ada sanksi hukumnya. Oh gitu. Nggak ada. Terlepas dari semua kasus hukum yang tengah berjalan, problematika rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa tampaknya semakin sukar diperbaiki. Ya, usai hampir 7 tahun lamanya menjalin romansa, bahtera rumah tangga Insan dan Mawa akhirnya tiba di akhir cerita. Hal itu diungkap sendiri oleh Mawa ketika ditemui awak media pasca menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dengan suara lantang dan hati yang tegar, ia menyebut akan melayangkan gugatan setibanya di kota Medan nanti.
Lantas bagaimana pihak insan menanggapinya? Serta seperti apa ketegasan hati Mawa kala mengucapkan hal tersebut? Ya nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakal gugat cerai. Iya, pokoknya saya ke Medan, saya langsung gugat. Kalau Insanul sih pada prinsipnya ikhlas saja. Emang qadar Allahnya tuh gitu, ya tetap dia menghargai apa yang menjadi keputusan Mawa. Ya walaupun dia sangat amat membenci atau dia tidak mau menggugat cerai ya. Tapi kalau yang namanya sudah digugat, iya kan, sama ataupun dia melakukan layangan untuk menggugat perceraian, saya rasa itu haknya juga kan. Dimana dia sudah paham bagaimana nanti. Cuma balik lagi, selama itu belum ada gugatan, belum ada kita panggilan untuk berita acara sidang perceraian, saya rasa belum dikatakan itu ada gugatan ya. Ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung dianya kayak gimana, dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Udah, terima kasih ya, mohon doanya. Saya sudah sampaikan Insanul juga, dia menghargai, dia melakukan satu apapun yang dia lakukan, ya namanya pelapor terlapor punya hak yang sama, ya kan? Walaupun bagaimanapun kita udah tahu, biarkan aja proses ini berjalan. Kita sama-sama kok menguji, ini kan negara hukum tentunya. Kita nggak boleh berlandaskan atas kepentingan tertentu ataupun melakukan satu hal-hal tanpa ada dasar. Tentunya ini kita hargai proses hukum yang ada, dan kita berhak juga meminta hak-haknya Insanul kalau perlu kita bela secara secara material hukum, secara prosedur hukum, secara aturan hukum. Itu yang menjadi landasan kita nanti buat proses selanjutnya. Entah seperti apa kelanjutan dari ikrar Mawa yang mengaku siap berpisah dengan Insan dan memilih untuk melanjutkan hidup seorang diri. Akan tetapi, kini ikut berhembus sebuah pertanyaan di kalangan dunia maya, yakni terkait dengan nasib anak lelaki mereka yang kini masih begitu membutuhkan kasih sayang keduanya. Lantas mungkinkah pihak Insan akan mengejar hak asuh anak bila berpisah dengan Mawa? Iya, tentunya mungkin Mas Insanul tuh orang yang tidak suka berdrama dan tidak suka juga ribut-ribut. Dia juga nggak mau juga hal-hal yang dipersulit. Jadi saya rasa Mas Insanul orangnya sangat kooperatif. Saya rasa seperti itu. Nah, mungkin Mawa juga paham hati dan karakter daripada Mas Insanul sebenarnya. Nah, kita bisa lihat sendiri, saya yang kebetulan juga masih baru kenal ya, baru tahu dengan Mas Insanul, ibaratnya baru beberapa bulan aja saya lihat ya attitude dan hatinya juga, saya nggak mau membaik-baikan orang, kalau memang baik-baik gitu kan. Tapi memang orangnya baik ya. Kalau dia secara komitmen apa yang dia lakukan, ya saya rasa harusnya dibuat suatu komitmen yang baik antara Mawa dan Insanul dalam membesarkan anak. Jangan dibuat satu politisir ataupun anak ini menjadi benci sama orang tuanya. Tapi bahu-membahu untuk membesarkan anak menjadi anak yang baik dan bermental kuat ya dalam hal ini, karena walaupun orang tuanya tidak baik-baik saja hubungannya, pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.